Oke, shalom. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Sekarang kita sudah sampai di Lukas 17. Judulnya Yesus menyembuhkan 10 orang. Tolong dibaca, guys. Yesus menyembuhkan 10 orang. Saat Yesus pergi ke sebuah desa, ada 10 orang menemuinya. Mereka sakit kusta. Mereka berseru kepadanya, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus melihat mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah diri kalian kepada imam-imam." Sementara mereka berjalan, sembuhlah mereka. Seorang dari mereka sadar dirinya sudah sembuh. Ia segera kembali. Ia memuji Allah dengan bersorak-sorak. Ia bersujud di kaki Yesus dan berterima kasih kepadanya. Yesus bertanya, "Bukankah ada 10 orang yang telah sembuh? Di manakah 9 orang lainnya?" Maka Yesus pun berkata kepadanya, "Bangunlah dan pergilah, imanmu telah menyembuhkanmu." Oke, seperti biasa kita akan mulai dengan Injil, ya. Definisi dari kabar baik. Apa kabar baiknya Injil? Kabar baiknya telah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Karena kita manusia yang menaati perintah Bapa. Sampai pada akhirnya dia sampai di Yerusalem. Dia ditangkap, diingat, dipukul dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan kehadiran Bapaknya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Percaya Injil, bertobat dan percaya Injil. Ya, bukan hanya tahu cerita tentang Injil, cerita tentang Yesus, tapi ngerti maknanya, artinya, firman-firmannya. Kamu mesti ngerti benar-benar itu terbekas menjadi fakta di hati kita. Itulah Injil yang menyelamatkan. Kamu mengerti dengan komplit, bukan sempurna ya, komplit. Makanya kita terus belajar sampai Roh Kudus itu betul-betul bekerja secara komplit di dalam hati kita. Karena kalau orang hanya mengerti Injil, cuma hanya tahu ceritanya, nggak mungkin itu menyelamatkan. Cerita nggak menyelamatkan, ya. Orang hanya tahu cuma separuh, oh ya Yesus mati untuk dosa manusia, itu pun nggak menyelamatkan. Semua orang tahu, orang Islam, Buddha tahu, ya. Bahkan itu diincar sama agama-agama lain, berusaha diputarbalikkan. Pengetahuan Injil, pengetahuan tentang Tuhan yang hanya separuh, hanya sedikit, itu nggak bakal menyelamatkan kita, ya. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Jadi makanya kita belajar, minta sama Roh Kudus supaya diterangi, supaya dia bekerja dalam kita, membuat kita mengerti, membuat kita berubah tentang makna dari dosa, merubah kita tentang makna dari Tuhan. Yang dulunya kita benci Tuhan, dirubah. Yang dulunya kita sayang sama dosa, menyukai berbuat dosa, dirubah. Itu semua tanda-tanda dari lahir baru, ya. Dan harus ada berita Injil.
Itu Papi berani bilang mutlak. Kalau nggak ada berita Injil secara komplit, lengkap, Alkitabiah dengan cara yang benar diberitakan, nggak mungkin orang bisa selamat. Karena satu-satunya berita yang menyelamatkan di dalam Alkitab tertulis itu hanya dari Injil Yesus. Ngerti? Bukan Injil yang lain, bukan Injil yang separoh, bukan Injil yang direduksi, bukan Injil yang dirubah jadi pertanyaan, memanipulasi orang, psikologi orang untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membuka hatinya, menerima Yesus, bla 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 bla. Itu semua manipulasi pemberitaan Injil yang salah. Manipulasi dari pemberita Injil yang salah, yang membuat kekristenan menjadi tambah kelam. Dulu Yesus pernah bilang ke orang Yahudi, kamu mengarungi lautan untuk menyelamatkan orang, tapi kamu gak memasukkan dia ke surga. Kamu malah bikin dia tambah jauh dari surga. Ya itu pemberitaan Injil yang salah, itu malah bikin orang tambah jauh dari surga. Ya, makanya terus dipelajari, terus diberitakan sampai kita sama-sama ngerti, sampai Roh Kudus merubah kita. Ya, diawali dengan lahir baru, dia terus merubah kita. Perubahannya terus ke arah keserupaan segambar dengan Kristus, ke arah kebenaran selaras dengan firman Tuhan, kesalehan. Itu semua gambaran seperti Kristus. Nah, contohnya seperti ini. Tadi Papi bilang Injil itu mutlak untuk keselamatan. Jadi namanya keselamatan tuh harus ada Injil, ya. Ini cerita 10 orang. 10-10-nya kalau nggak salah 10-10-nya diselamatkan toh. Sepuluh orang kusta menemui dia. Nah, betul-betul Yesus guru, kasihanilah kami. Ya, dia manggil Yesus itu guru, kasihanilah kami. Lalu yang memandang, jadi di dalam imannya dia tuh Yesus hanya seorang guru. Ya, lalu yang memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Sementara di tengah jalan mereka menjadi tahir. Waktu jalan tuh sembuh semua. Nah, terus yang kembali ke Yesus hanya satu orang. Nah, terus Yesus bilang, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini, orang Samaria ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau di teks Indonesia, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau di teks Inggris, ya, di teks Inggris, your faith has made you well. Imanmu telah menyembuhkanmu. Sama di sini nih. Ini buku ini pasti diambil dari teks Inggris nih. Ya, dikatakan bangunlah dan pergilah, imanmu telah menyembuhkanmu, ya. Ini pernah, ya, Papi bilang banyak lah orang-orang yang nggak belajar firman dengan benar secara dalam, terus dia khotbah, dihubung-hubungkan iman di sini, ya, yang Yesus katakan imanmu di sini dihubung-hubungkan dengan iman sejati, yaitu iman yang menyelamatkan, iman yang bersifat rohani, bersifat kekekalan, menyelamatkan kekekalan. Ngerti ya? Ya. Nah, kita lihat apakah itu benar. Di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu percaya, guys. Ngerti nih? Tapi jelasin secara gampang. Iman itu kata benda, ya. Kata kerjanya itu percaya. Jadi kalau kamu percaya itu iman. Ngerti? Nah, Alkitab bilang percaya kamu itu timbul dari mendengar atau membaca firman Tuhan. Ngerti gak? Nah, jadi
kalau dikatakan gitu, berarti iman itu bisa macam-macam. Betul? Ya, ada iman yang menyelamatkan, ada iman hanya tentang kesembuhan, ada iman ya pokoknya macam-macam gitu. Istilahnya kalau kamu ke pinggir jalan beli durian nih, kamu tanya, Pak, duriannya manis nggak nih, Pak? Terus pedagangnya ngomong, oh manis itu, padahal belum dibuka, tapi dia bilang, oh durian itu manis. Terus kamu percaya, nah itu iman namanya, percaya. Tapi kamu beriman sama tukang durian, bukan beriman dari firman Tuhan, ngerti? Ya jadi karena iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan, berarti iman itu bisa macam-macam. Contohnya seperti ini, ya di Lukas 17 ini, kalau kita lihat konteksnya, isi ayatnya, ini bisa dikatakan iman yang dimaksud di sini adalah iman kesembuhan. Gitu loh, ngerti ya? Ya tadi kan Tapi bilang ada iman kesembuhan, ada iman keselamatan secara kekekalan, rohanian, ya, hidup kekal, ada iman kamu diselamatkan hanya di dalam hidup ini. Misalnya nih, kamu naik motor, ya. Misalkan kamu naik motor nih, ya, misal kamu naik motor, di jalan kamu hampir ketabrak atau kamu jatuh, selamat, nggak mati. Nah itu iman yang keselamatan yang hanya terjadi di dunia ini, gitu maksudnya. Paham nggak? Oh, paham ya? Ya, iman kesembuhan, iman keselamatan, kesembuhan yang hanya terjadi di dunia ini, iman keselamatan rohani yang bersifat kekekalan, diselamatkan masuk surga, maksudnya gitu. Jadi kita mesti lihat isi ayatnya sama konteksnya. Ya mungkin kamu belum gitu ngerti, ya kita harus terus belajar, gitu. Jadi di sini kamu belajar supaya kamu ada samar-samar ngerti. Nanti lama-lama kalau kamu belajar terus, kamu ngerti dengan benar. Sama papi juga masih belajar. Kita semua orang Kristen itu murid, terus belajar, ya. Nah, kalau kita lihat iman, nah ini contohnya seperti Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah ini iman keselamatan sejati, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini keselamatan sejati, ya, karena ini berhubungan dengan Yesus, ini berhubungan dengan Injil. Ngerti? Yesus datang, dia Allah yang datang dalam rupa manusia. Dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Dia lakukan semua perintah Allah dengan sempurna. Seharusnya kita yang melakukan itu, ya. Dia melahirkan anak laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, 2 Timotius 4 ayat 18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya. Jadi menyelamatkan aku di sini, ini keselamatan sejati, keselamatan rohani, kekekalan. Karena dikatakan sehingga aku masuk dalam kerajaannya di surga, baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jadi iman yang ada di Lukas 17 ini nggak ada hubungannya dengan iman sejati. Nggak bisa ada orang yang khotbah keselamatan, kesembuhan, terus tiba-tiba bisa diikutin dengan berkat yang komplit, diikutin dengan keselamatan sejati tanpa adanya penginjilan. Nggak mungkin gitu loh. Itu penyesatan namanya, penyimpangan itu salah. Ya, ngerti kamu? Ini nggak bisa dianggap remeh, karena ini berhubungan dengan Injil. Karena satu-satunya berita yang bisa menyelamatkan, ya kalau kamu baca di Alkitab, kita selalu belajar bahwa satu-satunya berita yang menyelamatkan itu hanya Injil, berita baik, nggak ada berita lain.
Keselamatan itu bukan dimulai dari keselamatan kesembuhan terus diikuti dengan keselamatan sejati. Enggak ada ayatnya di situ. Enggak pernah dikatakan iman timbul dari melihat mukjizat misalnya, enggak pernah. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan, ya. Kalau kamu nggak percaya, kamu lihat di sini Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi berita yang menyelamatkan itu Injil, bukan kesembuhan. Jangan digatuk-gatukin. Orang bisa tersesat kalau dengar kayak gitu. 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya melalui Injil. Ya sih. Bukan diawali dengan kesembuhan jasmani, berkat jasmani, atau macam-macam, enggak. Keselamatan sejati, keselamatan rohani, kekekalan itu harus dimulai dari harus ada berita Injil mutlak, ya. Enggak boleh sembarangan. Dan mungkin orang, oh ini kan kesalahan biasa lah, masa dibesar-besarin sih? Enggak, ini bukan kesalahan biasa loh. Ini artinya kalau ada orang memberitakan seperti ini, dia sudah mengkhianati Injil, mengkhianati pekerjaan Yesus di kayu salib, mengkhianati salib Yesus. Dia merubah. Keselamatan sejati bisa didapatkan dengan keselamatan kesembuhan dulu, terus diikuti dengan keselamatan sejati. Nggak bisa. Itu pengkhianatan atas Injil. Terus jadi berkat komplit lah, apalah. Nggak bisa itu. Berkat komplit itu hanya didapat kalau kita mendengar Injil secara lengkap, komplit, murni, diberitakan dengan cara yang benar. Roh Kudus bekerja, ya, di awal dia bekerja melahirbarukan kita. Ada berita Injil secara komplit, lengkap, murni, alkitabiah, diberitakan dengan cara yang benar. Baru ada keselamatan. Baru setelah itu ada berkat komplit. Dan itu nggak selalu berhubungan dengan keselamatan jasmani. Enggak. Tapi pasti berhubungan dengan berkat rohani. Ya. Jadi enggak mutlak orang lahir baru terus langsung hidupnya kaya, enggak mutlak orang lahir baru terus hidupnya lancar, enak, nyaman, mendapatkan hidup yang terbaik secara jasmani. Enggak mutlak, bahkan enggak selalu gitu. Bahkan mungkin enggak ada ayatnya, kalau Bapak ingat, enggak tahu juga ya. Kayaknya enggak ada deh. Tapi keselamatan sejati itu mutlak kita dapatkan berkat rohani. Itu pasti kita dapat. Karena kita mengalami perubahan secara rohani. Pengenalan kita akan dosa berubah. Dulu yang kita menyukai berdosa berubah, ya, jadi benci sama dosa. Dulu yang kita benci sama Tuhan berubah jadi sayang sama Tuhan, jadi mengasihi Tuhan. Itu semua rohani. Nanti akan diikuti lagi deh berkat-berkat rohani lainnya gitu. Walaupun ya kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, ya, semua itu ngomongin rohani, ya, gak ada hubungan dengan berkat jasmani. Ya paling itu bonus, ya, kita nggak tahu gitu. Ada orang-orang yang dikasih bonus tapi itu pun membahayakan
semua berita tentang uang di Perjanjian Baru, ayat-ayat tentang uang, firman-firman tentang uang itu sifatnya menegur, memperingati. Hati-hati, kalau kita diberkati itu harus hati-hati. Ya. Nggak usah dengan alasan teologi kemakmuran itu benar. Kalau dipakai untuk pekerjaan Tuhan atau dipakai untuk yang positif. Papi bilang tuh omong kosong, ya. Gak ada manusia yang memakai berkat jasmaninya itu lebih sedikit dari ketimbang dia kasih buat pekerjaan Tuhan. Itu gak ada. Manusia pasti akan pakai lebih banyak. Dia pakai banyak untuk sendiri-sendiri ketimbang dia kasih ke orang. Kalau dia diberkati, itu pasti. Termasuk kita. Karena makanya berkat uang itu, ya, berkat jasmani itu sangat berbahaya. Alkitab katakan orang yang ingin kaya akan jatuh ke berbagai pencobaan, dan kita dicobai oleh keinginan kita. Jadi setiap manusia itu punya keinginan, jadi setiap manusia itu semua dicobai. Nah, kita ngomong orang yang ingin kaya akan jatuh dalam pencobaan, maka itu bahaya. Berkat jasmani itu bahaya. Banyak orang bilang, oh ya, aku bisa ngatur keuangan gini, ketek bengek. Dia nggak tahu kalau dia itu lagi ditipu oleh uang. Ya. Hati-hati. Bahkan Yesus pun itu dia bisa mengatakan bahwa orang nggak boleh mengabdi pada dua tuan, pada Mammon dan kepada Allah. Berarti dia sangat seakan-akan Yesus ini membuat Mammon itu begitu penting, begitu besar sampai dia bandingkan itu dengan Allah. Jadi ini sangat berbahaya. Di mata Yesus pun ini sangat berbahaya, ya. Tapi sekarang banyak hamba-hamba Tuhan memutarbalikan firman untuk mengajarkan Injil kemakmuran, teologi kemakmuran, mengajarkan kalau kita mempersembahkan tubuh kita akan mendapat upah, mendapat berkat yang berlipat-lipat ganda. Itu semua bohong, ya. Di 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Itu semua roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ngerti? Karena ini kalau dilihat dari teks Inggrisnya, ajaran setan ini adalah memutarbalikan doktrin. The doctrine of demons. Jadi doktrin yang diputarbalikan ini sudah dikerjakan oleh setan dari dulu, dari zaman Hawa. Iblis itu paling pintar memutarbalikan firman. Jadi kalau kita memutarbalikan firman, ya, iman kesembuhan dihubungkan dengan iman sejati tanpa adanya Injil, diputarbalikan, mengajarkan teologi kemakmuran dengan memutarbalikan firman, itu semua ajaran-ajaran setan, itu semua doktrin-doktrin setan. Ya. Makanya kenapa orang bisa ketipu, orang bisa senang sama teologi kemakmuran, karena ada setan di balik semua itu yang menutupi mata mereka. Ya, dan sekali lagi Bapak bilang, satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanya Injil yang kita pelajari setiap hari. Tentu saja semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus dari awal hingga akhir. Ya, keselamatan adalah sepenuhnya pekerjaan Allah. Kita sudah sering belajar itu. Ya, oke? Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? No. Selanjutnya Yesus dan anak-anak kecil. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.